Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita terus bisa istiqomah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kumpulkan, yang Imam Nawawi rahimahullah taala kumpulkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, sehingga ilmu tersebut bisa menjadi manfaat buat diri kita di dunia pun di akhirat kelak. Kembali kita mengkaji pada bab yang sama ya, dan belum berpindah, dan nampaknya sudah di penghujung dari bab zuhud ya. Maka perlu ada beberapa kesimpulan terkait dengan zuhud itu sendiri insyaallah taala. Kita angkat hadis yang kita akan kaji hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dengan isnad Bukhari wa Muslim, dan dikatakan oleh Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan dan naik derajatnya menjadi sahih. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Dikatakan oleh Abdullah bin Al-As, telah melewati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melewati kita di saat kita sedang memperbaiki rumah yang mulai reot ya. Memperbaiki rumah khussan lana. Dikatakan khussan yaitu rumah yang dia susunannya dari kayu kurma, pelepah kayu kurma dan juga pelepah kurma ya. Dari sini menandakan bahwasanya kehidupan para sahabat itu di atas dari kezuhudan ya. Bagaimana mereka terbiasa dengan hidup di bawah atap rajutan kurma ya, daun kurma, masya Allah. Pun demikian Rasulullah mengatakan mahadza, ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Amr, qulna qad waha, rumah ini mulai reot ya. Fa nahnu nuslihuhu, maka kami perbaikinya. Faqala ma aral amra illa a'jal min zalik. Tidaklah aku mengetahui bahwasanya ajal itu bisa jadi lebih cepat daripada reotnya rumah ini. Dari sini banyak nilai-nilai yang perlu kita ketahui. Bahwasanya sesuatu yang nyata, yang nampak oleh mata, itu punya batasan. Baik batasan secara dimensi maupun batasan secara durasi. Hanya saja kita letakkan kemana kebahagiaan kita. Jangan sampai kita letakkan kebahagiaan kita ini pada sesuatu yang dia nyata, yang memiliki batasan secara durasi maupun dimensi. Taruhlah kalau kita taruh kebahagiaan kita pada meja ini, kesenangan kita pada meja, maka dia punya durasi. Suatu saat meja ini akan usang, suatu saat meja ini akan rusak. Atau kebahagiaan kita ini hanya terbatas kotak meja ini. Kalau kita letakkan kebahagiaan kita pada mobil Alphard mungkin akan terbatas secara dimensi dan durasi. Di saat mobil Alphard itu mulai lecet, kadang hati mulai tergores. Khawatirnya ketika kebahagiaan itu hilang ya, akan munculnya kekecewaan. Ini yang terkadang membuat hati kita menjadi mati. Kekecewaan yang silih berganti
kita sandarkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang dia memiliki batasan. Maka hendaknya kita letakkan kebahagiaan kita itu pada sesuatu yang gaib, yang dia tidak memiliki batasan secara durasi dan dimensi. Yaitu apa? Kebahagiaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kacamata kita harusnya lebih peka pada sesuatu yang gaib, yaitu akhirat. Inilah yang membuat Rasulullah SAW mengajak kepada sahabat untuk memahami betul-betul. Dari sini mengatakan bahwasanya kematian bisa jadi lebih cepat menimpa kita daripada rusaknya rumah ini. Mana yang perlu kita persiapkan? Perbaiki rumah tersebut apa perbaiki hati kita? Perbaiki mental kita, perbaiki iman kita untuk kita bisa menyambut kebahagiaan yang sifatnya abadi. Maka dari sinilah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengerti sesuatu yang dia akan menghancurkan kelezatan dunia. Makanya Rasulullah pernah mengajak kita dengan mengatakan apa? Ingatlah terus hadimul lazzat. Apa kata Rasulullah? Mengatakan aksiru zikru hazimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu adalah kematian. Nah, pentingnya kita selalu senantiasa mengerti mana yang harus menjadi prioritas kita. Kebahagiaan di dunia yang dia hanya terbatas oleh waktu dan dimensi, atau kebahagiaan akhirat yang tidak ada ujungnya. Maka jangan sampai kacamata kita berpindah dari yang mencari kenikmatan akhirat malah mencari kenikmatan yang sifatnya fana, yang dia akan ada yang dia akan ada waktunya untuk habis. Makanya Rasulullah pernah menggambarkan kepada sahabat sebuah khat. Rasulullah pernah menggambarkan sebuah khat. Dibuat khatun, kotak ya, kotak. Lalu di sini ada titik. Lalu titik ini menembus kotak tersebut ya. Ada kotak, kemudian titik tengah, kemudian sampai apa? Sampai keluar dari kotak tersebut. Dikatakan inilah manusia. Inilah manusia. Adapun kotak ini ajal. Yang terkadang ajal ini lebih dekat daripada amal. Jadi ada ujung garis ini, ujung awal dan ujung akhir. Ujung awal inilah manusia, ujung akhir ini angan-angannya. Kotak ini adalah ajal. Dan terkadang ajal itu lebih dekat menyerang kita daripada angan-angan kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadal insan, inilah titik manusia. Dan ujungnya adalah amalnya. Lalu di kotak ini adalah ajal. Bisa jadi ajal itu lebih cepat menyerang kita daripada angan-angan kita. Mana yang perlu harus kita persiapkan? Kalau kita pelajari hadis-hadis sebelumnya yang dibahas di dalam kitab Zuhud ini, bahwasannya yatba'ul mayyit salas. Ada 3 hal yang akan mengiringi mayit. Fayarju isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pergi 2 hal dan akan tinggal bersama mayit sebut 1. Yatbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringinya mayit tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu. Maka pulanglah ke tempat mereka masing-masing, keluarganya dan hartanya. Dan akan bersama mereka adalah amaluhu, amalannya. Makanya tadi Anda sampaikan, kalau kebahagiaan kita hanya kita sandarkan kepada sesuatu yang nampak saat ini, akan ada kekecewaan. Kita pikir kebahagiaan kita itu ada bersama saudara kita. Ternyata saudara kita silih berganti pergi meninggalkan kita. Kecewaan muncul. Kita pikir kebahagiaan itu ada bersama kekasih kita. Ternyata tidak ada nama istilah cinta sehidup semati. Kalau ada istilah cinta sehidup semati, harusnya kalau saya mati, kamu harus ikut mati. Ternyata pasangan kita tidak mau ikut mati, justru malah pergi meninggalkan kita. Kita pikir kebahagiaan. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, beliau mengatakan ketika seseorang sudah menemukan titik kebahagiaan dia, maka pada setiap waktunya orang-orang akan berguguran meninggalkan dirinya. Dulu kita pikir kebahagiaan kita bersama para teman-teman kita dulu seangkatan. Ternyata sekarang sudah hilang. Malah kita pikir teman-teman kuliah kita ternyata sudah hilang. Kita pikir teman kerja kita ternyata sudah hilang. Ternyata kita pikir istri kita ternyata sudah hilang.
Sampai titik di puncak nanti kelak dia akan sendirian dan bersama orang-orang yang sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi satu irama. Atau tinggal dia sendirian dan menciptakan kehidupan. Kata seseorang lalu Syekh, silih berganti manusia akan hilang. Kalau dia tidak kuat dengan hilangnya satu persatu orang-orang yang dekat bersama kita, maka kekecewaan muncul bersama kita. Itulah yang akan mematikan keimanan kita. Maka kita jadikanlah cinta kita bersama teman-teman kita, cinta kita bersama saudara-saudara kita yang mereka hilang dan datang dan pergi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta itu tidak akan mungkin pudar. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita catat betul. Kemudian dikatakan, kita simpulkan zuhud dia memiliki beberapa maratib ya. Dia memiliki beberapa tingkatan. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu zuhdan. Zuhud ada dua jenis ya. Zuhdun fardhah wa zuhdun nafilah. Zuhud yang sifatnya wajib dan zuhud yang sifatnya sunnah. Zuhud yang fardu yaitu adalah engkau meninggalkan kebanggaan, antada'al fakhra wal kibra wal 'uluwa war riya wasum'ata wa tazayyuna linnas. Kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud yang harus kita lakukan yaitu adalah kita meninggalkan berbangga-bangga dan meninggalkan kesombongan dan meninggalkan ketinggian dan meninggalkan riya dan sum'ah dan menghiaskan diri kita dari manusia. Adapun zuhud yang sifatnya sunnah yaitu meninggalkan perkara halal. Meninggalkan perkara halal yang khawatir halal ini akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud yang sunnah. Kemudian dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham, beliau mengatakan az-zuhdu fardun wa huwa az-zuhdu fil haram. Zuhud yang sifatnya wajib yaitu adalah zuhud dari perkara yang haram. Wa zuhdu salamah, adapun zuhud yang menyelamatkan kita dari fitnah yaitu az-zuhdu fi syubhat, zuhud dari perkara syubhat. Wa zuhdu fadl, zuhud yang meninggikan derajat kita yaitu adalah zuhud dari perkara yang halal. Inilah peran zuhud ya, agar kita bisa menemukan kebahagiaan kita. Perlu kita tahu ya, seseorang bisa dikatakan semangat dalam hidupnya. Bisa digambarkan semangat itu dengan effort, bahagia, habis-habisan dalam ibadah. Itu ada karena faktor pendorongnya. Di antara faktor pendorong seseorang untuk mau beramal yaitu adalah al-khauf, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendorong seseorang untuk beramal. Makanya minimal peran ilmu yang kita pelajari paling minimalnya itu melahirkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan seseorang laki-laki, seorang bapak, apa yang menggerakkan seseorang itu bisa keluar rumah? Karena ada rasa takut, khawatir anak istrinya kelaparan. Maka dia terdorong untuk bekerja keluar. Tapi apa yang membuat seorang ayah ini silih berganti keluar pagi buta dengan resiko yang harus dilewati ya, kecelakaan atau apapun. Apa yang membuat dia terus bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Itu adanya harapan, roja. Harapan dari keluarnya dia keluar rumah setiap harinya, adanya harapan rizki yang bisa mengantarkan kepada anak dan istrinya. Pun sama. Apa yang membuat kita bertahan terus istiqomah dengan resiko yang ada di saat kita keluar rumah untuk beramal, di saat kita keluar rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi haji dengan resiko yang ada. Karena ada harapan. Harapan apa? Harapan Allah berikan dari amal tersebut ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa yang membuat seorang ayah itu bisa bertahan dengan pressure dalam pekerjaannya? Di pekerjaan terdapat tekanan, resiko yang besar, tekanan dari atasan. Tapi dia terus bertahan karena di atas dari itu adalah cinta. Ada cinta. Cinta yang agung. Pun sama dalam proses ibadah kita, ternyata banyak tekanan, menghidupkan malam dalam kondisi yang sangat ngantuk. Kemudian membiasakan kita dalam puasa dalam kondisi lapar. Pun itu ada yang membuat kita melewati tekanan tersebut, adanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak ibadah kita itu adalah ta'zim, pengagungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita bisa bahagia dan semangat dalam beribadah. Maka tingkatan keimanan itu perlu kita bangun, dimulai dari rasa takut, kemudian naik merasa harap, dari harap kemudian cinta sampai titik pengagungan.
Dan gak heran, untuk bisa menaikkan derajat keimanan ini adalah harus kita mengetahui keutamaan sebuah amalan ibadah. Maka Al-Imam Nawawi senantiasa memulai dari kitab, dari setiap babnya, membahas tentang keutamaan dari sebuah ibadah, agar kita mengerti dan bisa mengagungkan amalan ibadah tersebut. Inilah kesimpulannya, agar kita bisa mau melangkah untuk melakukan zuhud. Dan zuhud ini perlu kita ketahui, ikhwah, dia adalah gerbang utama untuk kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti di bab-bab selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan lapar, keutamaan faqr, keutamaan kemiskinan. Dan itu yang perlu kita lalui, sehingga kita dengan zuhud kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Asyukru bil katsir wal qanaatu bil qalil. Syukur dengan yang Allah berikan dan itu banyak, dan qanaah meskipun itu sedikit ya. Zuhud inilah pintu gerbang kita untuk kita bisa mengerti makna kehidupannya dan memudahkan kita untuk beramal dengan amalan-amalan selanjutnya pada bab-bab selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.